Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kami berkesempatan untuk memberikan informasi terkait dengan kapal PT Pelnia. Beberapa hari yang lalu kami mendapatkan informasi dan mungkin saja teman-teman juga mendapati informasi yang serupa bahwa ada aturan terbaru untuk bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni. Nah, pada video ini kami akan merangkum dan kami akan menjelaskan hal tersebut kepada teman-teman yang mungkin saja baru mendengarkan atau belum mengetahui informasi ini ya. Untuk aturan terbaru perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni telah dituangkan atau tertuang dalam Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Corona virus DCAC 2019. Nah, melalui surat edaran ini kita akan mengetahui terkait dengan informasi persyaratan atau aturan terbaru untuk bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni. Nah, kita fokus saja pada bagian F ya, pada bagian protokolnya. Nah, di sini dijelaskan secara detail tentang syarat-syarat yang harus dipersiapkan oleh penumpang untuk bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni. Baik, sebelum kami lanjut, kami perlu menegaskan ulang bahwa aturan ini, kebijakan ini, persyaratan ini akan dimulai atau akan berlaku pada tanggal 17 Juli 2022. Baik, kita langsung saja fokus pada bagian 2. Poin 1 seperti yang tertangkap pada layar. Pertama, PPDN. PPDN ini singkatan dari pelaku perjalanan dalam negeri yang mendapatkan vaksinasi dosis yang ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen ya. Jadi bagi teman-teman atau penumpang yang sudah melakukan booster ataupun vaksinasi ketiga, ketika melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni ini tidak perlu lagi untuk melakukan antigen ataupun tes RT-PCR ya. Jadi cukup menunjukkan kartu vaksin, kemudian tiket ataupun etiket, kemudian sertakan dengan kartu identitas seperti KTP ataupun kartu keluarga ya. Baik, kemudian kita pindah pada poin yang kedua. Poin yang kedua ini berbunyi bahwa PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Baik, sebelumnya aturan yang berlaku itu bahwa untuk vaksinasi dosis kedua itu kan sudah bebas dari pembuatan antigen ya, itu aturan sebelumnya. Namun untuk aturan terbaru yang akan dimulai pada tanggal 17 Juli 2022 ini bagi penumpang yang memiliki vaksinasi dosis kedua itu diwajibkan lagi untuk melakukan pembuatan RT-PCR ataupun rapid test antigen. Jadi bagi teman-teman yang masih mempunyai vaksinasi dosis kedua, itu jangan lupa untuk melakukan
pembuatan antigen ataupun RT-PCR agar kemudian pada saat melakukan pemeriksaan di pelabuhan itu tidak terjadi hambatan ataupun tidak dihambat oleh petugas pelabuhan ya. Baik, kemudian kita beralih pada poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga ini berbunyi pelaku perjalanan dalam negeri atau yang disingkat PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis yang pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Baik, untuk teman-teman yang masih memiliki vaksinasi dosis pertama, ini menjadi perhatian penting ya untuk dipersiapkan pembuatan RT-PCR ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bagi vaksin 1 atau pemilik vaksin 1, maka penumpang tersebut harus atau wajib membuat yang namanya tes RT-PCR, bukan tes antigen ya, tapi RT-PCR. Jadi bagi teman-teman yang memiliki vaksinasi dosis pertama, yang diwajibkan itu pembuatan RT-PCR, bukan pembuatan antigen ya. Baik, kemudian pada poin yang keempat, PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap ketentuan vaksinasi. Namun, wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan kapal, dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 ya. Baik, untuk poin yang keempat ini saya kira ini sudah diketahui oleh masyarakat terkait dengan penumpang yang belum bisa melakukan vaksinasi karena beberapa alasan medis. Nah, untuk solusinya bagi penumpang yang dalam kondisi tersebut hanya perlu melakukan dua persiapan syarat. Pertama, penumpang tersebut terlebih dahulu harus membuat surat keterangan dari dokter spesialis dari rumah sakit pemerintah, RSUD seperti itu, untuk dikeluarkan atau untuk bisa mendapatkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan atau penumpang yang bersangkutan belum bisa melakukan vaksinasi karena beberapa alasan medis tersebut. Nah, kemudian syarat yang kedua, penumpang harus membuat RT-PCR ya. Baik, kita lanjut pada poin yang kelima. Pada poin yang kelima ini berbunyi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN dengan usia 6-17 tahun wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen ya. Untuk poin yang kelima ini itu berlaku bagi anak atau remaja yang berusia 6-17 tahun saja. Nah, di mana pada usia 6-17 tahun ini penumpang wajib memiliki vaksinasi dosis kedua, tetapi diringankan untuk tidak membuat RT-PCR atau antigen ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki keluarga, mungkin bisa disampaikan bahwa anak dengan umur 6-17 tahun hanya wajib memiliki vaksinasi dosis kedua dan tidak diwajibkan untuk melakukan pembuatan RT-PCR ataupun antigen ya.
Kemudian kita beralih pada poin yang ke-6. Poin yang ke-6 ini berbunyi bahwa PPDN dengan usia di bawah 6 tahun itu dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Namun wajib melakukan perjalanan dengan pendampingan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Baik, pada poin yang ke-6 ini kita tahu bersama bahwa usia balita atau bayi kemudian maksimal 6 tahun, jadi 0 tahun sampai dengan 6 tahun itu batas dikecualikannya persyaratan, baik persyaratan vaksinasi ataupun kemudian persyaratan tes RT-PCR ataupun tes antigen ya. Baik teman-teman, apabila ada pertanyaan terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Anda bisa menuliskan pertanyaan ataupun tanggapan Anda di kolom komentar, dan kami insya Allah akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Baik, kami pamit. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat pengetahuan kepada teman-teman terkait dengan syarat terbaru untuk bisa melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal PT Pelni. Baik, kami pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.